Halo semua, perkenalkan nama saya Emil Sumanti Brusembiring, NPM 2175348, kelas 4B Manajemen Informatika, mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer, dan dosen pengampu Pak Imam Asrowardi Eskom Mkom. Baiklah, di slide berikut ini merupakan tugas dari proyek 1 dan atau disebut dengan desain dari tugas proyek 1. Berikut ini hasil dari proyek 1 yang telah saya kerjakan, dan di sini dari masing-masing VLAN sudah saling terhubung. Baiklah, di sini kita akan membahas yang hal pertama, yaitu dari VLAN, DNS server, DHCP server, core router, core switch, core distribution, core switch access, dan native VLAN. Di sini dapat kita lihat VLAN. VLAN merupakan model jaringan yang membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa VLAN yang berbeda. VLAN juga memiliki identifier berupa angka. VLAN juga jaringan yang berfungsi membagi jaringan secara logikal ke dalam beberapa VLAN yang berbeda. Selanjutnya yaitu DNS server, di mana kepanjangan dari DNS server merupakan Domain Name System, yang merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan alamat domain menjadi IP address yang lebih dipahami oleh komputer. Selanjutnya yaitu DHCP dan DHCP server. DHCP merupakan Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu protokol yang berbasis arsitektur client atau server yang dipakai untuk memudahkan pengelokasian alamat IP secara otomatis dalam satu jaringan. Dan DHCP server merupakan sebuah mesin yang menjalankan layanan yang dapat menyewakan alamat IP dan informasi TCP atau IP lainnya kepada semua klien yang memintanya. Dengan menggunakan DHCP, IP address pada suatu jaringan akan terhubung secara otomatis. Berikutnya yaitu core router. Core router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengirimkan paket data antara dua atau lebih jaringan atau sub-jaringan, termasuk mentransmisikan paket data dari jaringan internet ke perangkat lain. Selanjutnya, core switch. Core switch merupakan sebuah perangkat jaringan yang tugasnya untuk menghubungkan beberapa perangkat untuk bisa melakukan pertukaran paket data baik dalam proses penerimaan serta meneruskan data ke perangkat lain. Distribution switch. Distribution switch adalah jenis switch yang berperan untuk mendistribusikan traffic jaringan dari core switch menuju access switch, atau langsung mendistribusikan ke perangkat jika user tidak menggunakan access switch. Berikutnya yaitu switch access. Switch adalah network device yang menghubungkan perangkat atau dapat berupa switch line, access point, maupun komputer ke dalam local area network atau LAN. Native VLAN. Native VLAN merupakan VLAN asli yang dapat diubah dan juga dinonaktifkan serta berfungsi sebagai VLAN yang bisa melalui trunking port tanpa perlu tag VLAN. Dari tabel pembagian IP yang sudah ditugaskan, dapat kita lihat pada VLAN 10 mahasiswa menggunakan subnet mask per 23 dan IP rank-nya 172.16.01 sampai 172.16.1.254, dan VLAN 20 dosen menggunakan subnet mask per 23
dan IP range-nya 172.16.21 sampai 172.16.3254. Selanjutnya, VLAN 30 tamu menggunakan subnet mask per 25 dan IP range-nya 172.16.41 sampai 172.16.4126. Dan VLAN 1 natif menggunakan subnet mask per 26 dan IP range-nya 172.16.4129 sampai 172.16.4190, serta server farmnya menggunakan subnet mask per 27 dan IP range-nya 172.16.4193 sampai 172.16.4222, serta VLAN 20 manajemen menggunakan subnet mask per 27 dan IP range-nya 172.16.4226, 172.16.4254, serta external server atau IP publiknya menggunakan subnet mask per 24 dan IP range-nya 10.10.10.1 sampai 10.10.10.254. Berikutnya kita lanjut ke hasil perancangan. Berikutnya yaitu pengelompokan dan pemberian nama tag VLAN. Pada pengelompokan dan pemberian nama tag VLAN 10, 20, 30, 40 dan VLAN 1 sebagai natif pada masing-masing switch akses, switch distribusi serta switch core. Di sini dapat kita lihat pada VLAN 10 dengan nama mahasiswa, pada VLAN 20 dengan nama dosen, pada VLAN 30 dengan nama tamu, pada VLAN 40 dengan nama manajemen, dan berikutnya pada VLAN 1 dengan nama default yaitu native. Berikutnya yaitu konfigurasi port switch access. Konfigurasi port pada switch access serta mengelompokkan sesuai tag VLAN yang dibutuhkan. Pada gambar berikut dapat kita lihat, pada switch access pertama menuju switch distribution pertama menggunakan port FA01 dengan mode terang. Selanjutnya, pada switch access pertama menuju VLAN 10 menggunakan port FA02 dengan mode akses. Dan switch access pertama menuju VLAN 20 menggunakan port FA03 dengan mode akses. Switch access pertama menuju VLAN 30 dengan port FA04 menggunakan mode akses. Berikutnya, switch akses pertama ke VLAN 40 menggunakan port FA05 dengan mode akses. Dan selanjutnya yaitu dari switch akses pertama ke VLAN 1 natif dengan port FA06 dengan mode terang. Dari gambar ini dapat kita lihat keterangannya, dan juga konfigurasi tersebut dilakukan juga ke switch akses 2, 3, dan 4. Berikutnya yaitu setting access point ke VLAN 30. Dari gambar berikut dapat kita lihat access point pertama dan VLAN 30. Pada access point pertama kita masuk ke config, lalu kita pilih port pertama. Di port pertama itu kita memasukkan SSID-nya. Setelah itu kita masukkan password sesuai yang diinginkan. Lalu kita masuk ke VLAN 30. Di VLAN 30 kita masuk ke desktop, lalu PC wireless. Di PC wireless kita pilih nama yang sudah kita masukkan terlebih dahulu di port pertama. Setelah itu kita konekkan. Begitu juga dengan access point 2, 3, dan 4 dilakukan seperti access point pertama. Baiklah, berikutnya yaitu konfigurasi port switch distribution 1 dan 2. Konfigurasi port pada switch distribution 1 dan 2 menggunakan mode terang. Pada gambar berikut dapat kita lihat, pada switch distribution pertama menuju switch akses pertama menggunakan port FA02 dengan mode terang. Selanjutnya, switch distribution pertama ke switch akses kedua menggunakan FA03 dengan mode terang.
Selanjutnya, pada switch distribution pertama menuju core switch menggunakan FA01 dengan mode terang. Di gambar berikut dapat kita lihat keterangannya bahwa switch distribution 1 ke core switch menggunakan mode terang dan switch distribution 1 ke core switch access 1 2 menggunakan mode terang. Berikutnya yaitu konfigurasi core router. Pada konfigurasi core router, kita dapat menggunakan IP DHCP full, di mana berikutnya sebagai berikut, yaitu IP DHCP full VLAN 10 menggunakan IP rank 172.16.0.0 dan IP DHCP full VLAN 20 menggunakan IP rank 172.16.2.0 dan IP DHCP full VLAN 30 menggunakan IP rank 172.16.4.0 dan IP DHCP full VLAN 40 menggunakan IP rank 172.16.4.224. Selanjutnya, IP DHCP full VLAN 1 menggunakan IP rank 172.16.4.128. Nah, di sini dapat kita baca konfigurasi tag VLAN 10, 20, 30, 40 dan 1 natif menggunakan IP DHCP full pada core router sesuai pembagian rank tabel IP. Berikutnya yaitu konfigurasi DHCP server dari core router. Dari DHCP server dapat kita lihat IP address-nya yaitu 172.16.4.193 dan subnet mask-nya 255, 255, 255, 224 serta default gateway-nya 172.16.4.223 beserta DNS servernya 888. Selanjutnya kita ke core router, di mana di core router dapat kita lihat bahwa port pada giga Ethernet-nya menggunakan 01 beserta IP address-nya yaitu 172.16.4.194 dan subnet mask-nya 255, 255, 255 dan 224. Selanjutnya yaitu konfigurasi DNS server dan web server polynela.ac.id dari core router. Pertama-tama itu kita masuk ke router. Dari core router ini kita menggunakan port Gigabit Ethernet 02 di mana IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dan subnet mask-nya yaitu 255, 255, 255. Selanjutnya kita langsung masuk ke DNS servernya, di mana DNS servernya kita menggunakan IP configuration-nya yaitu atau IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dan subnet mask-nya 255, 255, 255 dan default gateway-nya menggunakan 8001 dan DNS servernya itu 888. Selanjutnya kita langsung masuk ke web polynela.ac.id-nya yaitu menggunakan dengan IP configuration IP address-nya yaitu 10.10.10.2, subnet mask-nya 255, 255, 255 dan default gateway-nya 10.10.10.1 beserta DNS servernya yaitu 888. Berikutnya yaitu pemberian nama web dan IP address pada DNS server serta tampilan web pada server polynela.ac.id. Di sini dapat kita lihat pada DNS server kita langsung service, lalu DNS-nya, lalu kita masukkan name dan address-nya, lalu langsung kita masukkan, maka tampilannya akan seperti berikut. Setelah itu kita masuk ke web polynela.ac.id-nya. Di polynela.ac.id-nya kita langsung ke service. Di HTTP kita membuat tampilannya seperti yang berikut, misalnya welcome Politeknik Negeri Lampung. Nah, di pemberian nama web atau IP address-nya seperti yang berikut. Baiklah, berikutnya kita masuk ke testing hasil project pertama, di mana dari VLAN 10 melalui switch akses pertama ke VLAN 10 melalui switch akses ketiga. Kita coba.
Sukses. Berikutnya yaitu dari VLAN 40 melalui switch akses pertama ke VLAN 40 melalui switch akses keempat. Sukses. Selanjutnya yaitu VLAN 10 melalui switch akses kedua kita kirim ke DHCP server. Sukses. Selanjutnya kita mengirim paket ke DNS server melalui VLAN 10 dengan VLAN 10 melalui switch akses 3 ke DNS server. Sukses. Berikutnya kita testing dari VLAN 10 melalui switch akses ketiga ke DNS server dan juga ke server polinela.ac.id. Kita coba dari VLAN 10 ke DNS server. Sukses. Selanjutnya yaitu dari VLAN 40 melalui switch akses kedua ke polinela.ac.id. 40 kita kirim ke polinela.ac.id. Sukses. Selanjutnya yaitu kita masuk ke salah satu PC untuk masuk ke web servernya, desktop, lalu kita ping terlebih dahulu, ping 10 10 10 2. Di sini sudah berjalan. Selanjutnya kita masuk ke web browser. Kita menunggu. Selanjutnya yaitu kita masuk ke PC untuk testing hasil web browsernya. Kita tunggu sebentar. Berikutnya yaitu kita testing DNS server dan server Polinela dengan menggunakan PC VLAN 40. Langkah pertama kita masuk ke command prompt dulu, setelah itu kita ping IP yang ada pada polinela.ac.id yaitu 10 10 10 2. 10 10 2. Oke. Di sini sudah berjalan. Selanjutnya kita masuk lagi ke web browser, kita testing lagi, kita tunggu. Nah, di sini di pencarian web browsernya kita masukkan lagi IP yang ada pada server polinela.ac.id, yaitu IP-nya 10 10 10 2. Lalu kita ogahkan.
maka di sini akan muncul Welcome Politeknik Negeri Lampung, karena di server Polinelat yang terlebih dahulunya itu di HTTP-nya kita sudah mengatur tulisan dari Welcome Politeknik Negeri Lampung. Oke, sekian dari hasil project 1. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya mengenai project pertama ini. Saya ucapkan terima kasih.